daerah. Ini angka-angka semua. Nah, angka-angka ini kan relatif. Angka-angka relatif ini artinya bisa saja kondisinya kita punya prediksi 6, tapi dalam perkembangannya kan bisa menjadi 7 kalau kondisi menguntungkan. Bisa juga 6 menjadi 4. Ya, misalnya karena COVID kan hasilnya seperti apa? Konsepsi implementasi itu 2 GC-nya, yaitu program perangkat daerah, kemudian kinerja karena itu bisa dikoreksi setiap saat. Tetapi indikator kinerja utamanya yang ditanya oleh Bapak anggota Dewan itu kinerja utamanya supaya tidak banjir, supaya anak sekolah semua, ya kan, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya bukan di luar kemampuannya wali kota. Ada juga tugasnya, misalnya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tidak ada itu, siapa yang bisa meningkatkan? Yang diperbaiki tata kelola lingkungan hidup. Nah, sehingga nanti yang dievaluasi Pak Wali Kota. Lanjut. Nah, makanya kalau kita lihat isi dokumen ini di dalam itu ada sarana di dalam pemerintahan itu yang dimaksud infrastruktur itu termasuk tata kelolanya. Tidak ada gunanya kita bikinkan sekolah, tapi tata kelolanya tidak jalan. Siapa objeknya? Ada pemerintah, ada organisasi politik, ada organisasi massa, ada lembaga keuangan, ada penguasa. Yang saya bilang tadi, Eisenhower, matrik Eisenhower itu. Jadi matrik Eisenhower itu dia sudah membuat urgent dan important dan urgent, penting dan mendesak. Ada juga mendesak. Jadi program-program itu Eisenhower sudah buat begitu. Ada juga tidak penting tapi mendesak. Kemudian ada juga tidak penting dan tidak mendesak. Biasanya 2025, 2026, 2027, 2030 itu konsepnya di sini PDCA. Itu nanti dijabarkan nanti periode CKC-nya, gerestranya, kemudian di gereja warna apa itu magenta itu adalah setiap tahun. Jadi tahun pertama itu posisi angka-angka itu yang bisa naik bisa turun tergantung putarannya. Itu anunya konsep dasarnya. Lanjut. Nah, itu di perencanaan itu setiap tahun itu ada SDCA standar, makanya setiap tahun kita bikin perencanaan tahunan. Jadi itu nanti detailnya, tetapi itu harus mengacu ke Restra yang tadi. Lanjut. Ini kemarin sudah saya sudah sampaikan. Saya kira itu Pak, Bapak pimpinan sidang. Ini nanti visi-misinya disesuaikan saja supaya tidak menjebak Bapak Wali Kota untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Saya kira hari ini kita bahas di visi 34. Nanti 567 kita lanjutkan setelah Bapak Pangdam ini. Nah, ruangan ini mau dipakai Pangdam. Nanti ada sesi 567 misi 567. Baik, silakan Pak. izin pimpinan. Assalamualaikum. Ketua Pansus, Sekretaris Pansus dan Wakil Ketua Pansus yang saya hormati Pak Dahyan sebagai kepala perencanaan dan pembangunan, yang saya hormati SKPD yang pada kesempatan ini, dan ada Dr. Jaka dan Pak Pro, teman-teman di Pansus. Baik, kita tidak menemukan spesifik. Mungkin saya usulkan sebaiknya kita membahas per isu, ya. Kita membahas per isu, lantas kita kolaborasikan dengan kesiapan SKPD. Meskipun bukan SKPD yang menjawab, tapi tim SKPD. Contoh kasusnya begini, apa isunya, apa janjinya Pak Wali? Misalnya gratis sekolah, baju sekolah, ya. Coba kita hitung. Ini kan jadinya Pak Wali yang nanti ini, maaf begini. Ini kan visi-misi ini adalah tujuan. Mohon maaf saya kalau saya salah ya, dikoreksi. Visi-misinya adalah tujuan untuk sampai 2024. Tapi yang kita ingin ketahui adalah bagaimana prosesnya mencapai tujuan ini. Ya, jadi kalau saya
Coba kita bahas isu. Kalau saya tidak salah ada 60 janji-janji Pak Wali Kota, ya. Jangan ada 60 kita bahas, 10 misalnya, sehingga kita bisa tahu. Saya kemarin contohnya misalnya biaya seragam sekolah gratis, ya. Coba kita hitung berapa misalnya siswa baru yang kita terima SD, ya. Sehingga kita bisa hitung berapa dana yang dibutuhkan, dari mana dana yang kita butuh ambil. Jangan sampai janjinya Pak Wali malah di jalan. Kasihan Pak Wali. Insya Allah kalau kita umat Islam ini Pak, kalau menjanji dia tepati, insya Allah langsung doang. Mereka betul tidak betul? Ya, makanya saya masuk sebagai ketua DPR, coba tanya ke saya, pernah tidak saya janji? Karena saya harus sekarang berjanji Pak. Sesuatu yang saya tidak bisa laksanakan, saya tidak bisa janji karena saya mau masuk surga. Ini Pak Ketua, hanya isu-isu Pak. Terkait soal isu-isu yang disampaikan teman-teman yang lain, terkait isu sampah gratis. Saya kemarin Pak Reses disampaikan, Pak, katanya Pak Wali waktu kampanye itu sampah gratis. Tidak iya bagi yang miskin. Tidak ada Pak, tidak ada penyampaian Pak yang miskin. Ya, tidak ada. Coba ini, saya mau bantu Pak Wali ini untuk mewujudkan janjinya itu. Ya, nanti misalnya kalau misalnya kita mau cari dari mana anggarannya, insya Allah saya akan bantu di APD untuk mencari bagaimana untuk 50 sampai 60 miliar. Ya, sementara kita dapat untuk sampah dari kecamatan, ya ini kurang lebih 20 sampai 35 miliar. Berarti ada selisih 25 miliar yang kita cari. Masa kita siapkan 20 miliar dibanding janjinya Pak Wali membersihkan sampah? Tidak ada nih yang berkata-kata kecuali. Saya mau rapat kesempatan ini yang kita bahas soal isu. Apa isu-isunya? Misalnya PDN gratis, ya. Bagaimana menjawab ini, ya? Tanpa dihadirkan PDN yang menjawab ini kan tidak PDN. Untuk menjawab ini bisa nggak dari mana usulannya, bagaimana uangnya, di mana didapatkan uang? Itu yang kita bahas Pak. Jangan lagi bahas ini kan sudah dijelaskan Pak Dahlan ini di ekskurs pertama dibacakan semua ini, ya. Dan saya tidak begitu puas jawaban itu. Coba Pak kita bahas isu, bahas isu agama, ya. Sehingga apa? Lain hal mungkin ya pimpinan. Ya, saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman di APD orang tua murid yang janda juga termasuk. Baik, sekira begini teman-teman tidak TAPD karena kita sudah masuk pembahasan 34, jadi 5, 6, 7 itu dilanjutkan setelah rapat banggar selesai. Ada rapat banggar Pak Dewan? Mungkin izin pimpinan tadi, apakah itu kali dulu dari yang buat naskah akademik, dari kemarin saya minta suruh datang itu karena saya lihat ini naskahnya ini sama yang dikoleksi pimpinan ketua fraksi saya, banyak yang copy paste, ya. Artinya saya tidak lihat ini ya, minimal kalau ada kesalahan jangan terlalu mencolok lah. Jadi saya mau tolong kita komentari dulu apa yang Pak Bangsa sampaikan. Apakah memang seperti itu? Silakan, mungkin siapa yang bisa jawab? Silakan Pak. Pansus DPRD anggota DPRD Kota Makassar, pimpinan pansus, anggota pansus yang terhormat Pak Kaban Bapenda, teman-teman Bapenda dan tim penulis FJMD. Mungkin kami sedikit memberi gambaran Pak proses penyusunan FJMD ini. Yang disampaikan Pak Irwan Jalfar tadi, TABE, kalau itu itu yang disusun oleh tim naskah akademik adalah perdanya Pak. Perdanya itu kalau kita lihat di dokumen itu paling 5 lembar. Sedangkan lampiran perda itu lampiran itu Bapeda yang karena memang secara aturan dokumen perencanaan harus disusun oleh pemerintah kota, tidak boleh di pihak ketigakan atau dikonsultankan. Itu pada tataran sebenarnya pada tataran 17
sasaran tahu impact base kalau bahasa Indonesia. Jadi impact base itu rata-rata dia bersifat indeks pembangunan manusia, indeks kualitas lingkungan hidup, dan itu memang komposit. Mungkin kamu kasih gambar di email itu ada beberapa labeling untuk sasaran program kegiatan dan subkegiatan. Jadi kalau umpamanya untuk baju seragam sekolah itu sebenarnya pada level subkegiatan. Belanjanya SKPD. Kalau di RPJMD itu pada level program saja yang dimasukkan. Jadi memang level program dia. Sedangkan untuk yang lebih bersifat output dalam hal ini umpamanya seragam sekolah di tataran RPJMD memang dia lebih ke program tujuan. Pemahaman saya adalah tujuan yang ingin dicapai. Tapi untuk mencapai tujuan itu kan ada proses yang dibutuhkan. Ya, apa program dan kalau visi misi Pak Robi kita breakdown ke janji-janji itu kan selaras. Ya, kalau kita berbicara indeks Pak Dahlia, kalau bisa dari awal saya bilang kita bahas per isu gratis anak sekolah. Kalau saya tidak salah sama programnya dulu wali kota yang lain misalnya, bahwa mulai dari sepatu sampai topi itu gratis untuk siswa baru. Coba makanya saya bilang selalu hadirkan Bapenda di sini sebagai leading sektor yang bisa mengumpulkan data. Coba kita hitung, ya, misalnya dinas pendidikan, diminta datanya berapa jumlah siswa diterima dalam tahun 2024 ini misalnya, sehingga dihitung berapa kebutuhan. Bapenda karena dia tim TAPDE menghitung. Oh mungkin Pak, mungkin kita ralat dan dia Pak Wali ini, mungkin kita bersihkan saja dulu. Ya, ini juga ini kita naikkan. Ada yang lebih penting ini. Sangat bersahabat Pak, dan bukan cuma saya, teman-teman semua ini reses Pak. Semua pasti warga bilang, mana jadinya Pak Wali? Katanya sampah gratis. Saya sudah sampaikan, Pak itu yang tidak mampu. Dan tidak ada kata-katanya Pak Wali tidak mampu. Bahkan saya mau tanya, saya mau bilang, kenapa kalau tidak kita gratiskan sebuah kecuali hotel dan usaha? Sangat mudah menghitungnya Pak. Saya 3 tahun setengah di Komisi B, saya bisa tahu ini berapa kebutuhan dalam setahun. Ya, dibanding PAD kita 1,8 triliun menuju 2 triliun, nah kita butuhkan hanya 30 sampai 40 miliar untuk menjawab janji Pak Wali. Kenapa tidak kita lakukan? Dan saya sekaligus di forum ini, saya minta titip ke Pak Wali, tolong gratiskan di sampah secara keseluruhan. Dari fraksi Nasdem menyampaikan ini. Sedih teman-teman. Sampaikan lagi Pak. Saya bukan ahli, saya ini backgroundnya pada saat pembahasan perubahan kita sama-sama hidup, kita carikan uang. Mungkin ada beberapa yang dipangkas, asal jangan TPP dipangkas ya. Banyak nih Pak, banyak yang bisa kita cari untuk memenuhi janji-janji supaya ini idawanya Pak Wali di bawah ini. Iya penjawaban. Yang terakhir, kalau saya lihat jawabannya ini, Pak, saya tidak tahu ini. Pak Jaka tolong dijawab nanti. Apakah memang ini setiap rancangan perda usulan dari Pak Robi tadi hanya 5 lembar, itu kan bukan naskah akademik, itu rancangan perda. Itu apakah bisa enggak? Ini kan kita buat undang-undang Pak. Apa dasarnya? Kan kalau kita mau bikin undang-undang ada semua apa yang melatar belakangi ini, sehingga cacat hukum ini Pak, kalau kita Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau pertanyaan saja bahwa yang dimaksud oleh kolega kami Pak Irwan itu terkait dengan 7 sabta mulia. Ya, jadi 7 sabta mulia itu yang selalu disampaikan, ya, mau didengarkan apa yang menjadi program dan bagaimana penerapannya atau realisasinya. Sampah gratis ini klasifikasinya seperti apa, ya kan? Bagaimana bentuk penganggarannya, berapa besaran anggaran yang dituangkan di Dinas Lingkungan Hidup untuk menutupi misalnya
seperti itu. Terus kemudian sekolah gratis pakaian sekolah gratis. Terus kemudian Makassar berjasa, apa itu semua? Ada juga Makassar Super Apps, ada juga Makassar Creative Hub, ada juga gratis instalasi air dan